Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Sehingga banyak sekali Republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Sampai dengan saat ini, kondisi Taman Mini Indonesia dalam pengelolaannya itu mengalami kerugian dari waktu ke waktu. Setiap tahun, Yayasan Harapan kita itu mensubsidi antara 40 sampai dengan 50 miliar. Pastinya tidak memberikan kontribusi kepada negara. Karena dulu sering sekali ada universitas bangun perumahan dosen, itu tanahnya milik negara dibangun, kemudian dosennya sudah pensiun, dosennya sudah meninggal, itu masih dimiliki oleh dosen itu tanpa kejelasan apakah barang itu dihibahkan atau tidak, sehingga di universitas masih masuk dalam pembukaan universitas, tapi sebetulnya ini sudah dipakai oleh dosen dan anak cucunya. Belum lagi kalau dulu tanah-tanah, kalau menterinya lagi seneng, oh saya kepingin jual tanah, saya jual tanah saja, karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian. Pak Soeharto adalah bapak koruptor. Itu saya kira salah kaprah sama sekali. Terbukti selama 20 tahun reformasi ini nggak ada keputusan hukum yang menyatakan Pak Harto korupsi. Dibilang korupsi lah dan lain sebagainya. Korupsi dari mana, duit dari mana? Kejaksaan akan saya bisikin aja, di sana ada yang main-main. Jokowi rebut Taman Mini, Cendana siap-siap angkat kaki. Sebaiknya KPK membantu pemerintah untuk menelusuri aset-aset yang diduga milik suatu atau yang diduga berasal dari praktek korupsi yang dilakukan oleh suatu dan Kroniker ini. Taman Mini Indonesia Indah kini menjadi pusat perhatian. Taman seluas 150 hektar yang digagas dan didirikan istri dari mantan Presiden Soeharto, yakni Siti Hartina atau Tin Soeharto, dalam hari-hari ini menjadi perbincangan. Pihak Kementerian Sekretariat Negara menegaskan bahwa negara mengambil alih pengelolaan Taman Mini setelah hampir setengah abad dikelola oleh pihak pribadi, yakni Yayasan Harapan Kita milik keluarga Cendana. Taman Mini Indonesia Indah itu menurut Kepres nomor 51 tahun 1977, TMII itu milik negara Republik Indonesia, tercatat di Kementerian Sekretariat Negara, yang pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita. Jadi Yayasan Harapan Kita ini sudah hampir 44 tahun mengelola aset milik negara ini, yang tercatat di Kementerian Sekretariat Negara, dan kami berkewajiban untuk melakukan penataan, memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat dan memberikan kontribusi keuangan untuk negara. Bak amukan topan seroja, langkah yang diambil Jokowi begitu dadakan. Tak terdengar aba-aba sebelumnya, legenda Taman Mini yang sudah beberapa dekade menjadi polemik tiba-tiba saja tuntas. Nyaris berpasrah diri, tiba-tiba Jokowi bikin kaget. Satu tanda tangan yang menoreh sejarah, Taman Mini balik lagi menjadi milik negara. Jokowi mengeluarkan jurus Perpres nomor 19 tahun 2021 untuk membatalkan keputusan Soeharto tahun 1977 tentang penguasaan lahan Taman Mini yang sebelumnya berada di tangan Yayasan Harapan Kita. Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2021 tentang Taman Mini Indonesia Indah, yang intinya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dilakukan oleh Kemensesnek, dan berarti ini juga berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita. Enak sekali memang mereka ini. Taman Mini yang dibangun menggunakan uang negara di atas tanah negara, bisa-bisanya hasil dari pendapatannya masuk ke dalam kantong pribadi mereka. Padahal dalam pidato peresmian Taman Mini, Tin Soeharto mengatakan bahwa Yayasan Harapan Kita hanyalah sekadar menghimpun dan menggerakkan kemampuan masyarakat. Dan sudah sepantasnya melalui pemerintah, Yayasan Harapan Kita mempersembahkan Taman Mini kepada masyarakat. Taman ini dibangun oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Yayasan Harapan Kita hanyalah sekedar menghimpun
dan menggerakkan kemampuan masyarakat. Karena itu sudah sepantasnya melalui pemerintah, Yayasan Harapan Kita mempersembahkan kembali karya masyarakat ini kepada masyarakat. Bukan hanya itu, hutang pajaknya kepada negara jika ditotal jumlahnya miliaran rupiah. Masalah seperti ini sejak dulu tidak pernah ada yang berani mengusik siapapun presidennya. Jangan tanyakan kepada SBY yang menjabat 2 periode lamanya. Mungkin beliau sedang fokus menjalankan banyak proyek pada saat itu. Baru di masa kepemimpinan Jokowi lah persoalan aset-aset negara yang dikuasai oleh pihak swasta ini kemudian diinventarisasi dan dikembalikan kepada negara, termasuk juga pengelolaannya. This is what I call it revolusinya Indonesia. Tidak dengan mungkin berdarah-darah, tapi perubahan fundamental waktu Republik pertama kali membuat neraca adalah merupakan demarkasi penanda bahwa Republik zaman, kalau orang Indonesia bilang dahiliyah, zaman sebelum itu belum diatur, dan sekarang Republik sekarang sudah diatur. Pengambil alihan pengelolaan Taman Mini secara tidak langsung mempersilahkan keluarga cendana secepatnya angkat kaki dari Taman Mini. Terkait dengan hal itu, pemerintah memberikan tenggat waktu kepada pengelola sampai 3 bulan mendatang untuk memberikan pelaporan dan hasil pengelolaan selama ini. Diketahui, kepengurusan Yayasan Harapan Kita saat ini dipegang oleh anak-anak dari Soeharto sendiri, yakni Bambang Trihatmojo sebagai pembina, Siti Hardianti sebagai ketua umum, Sigit Harjo Yudanto sebagai ketua, dan lain-lainnya. Ini merupakan langkah yang tepat secara waktu karena sebuah perusahaan asal Singapura juga sedang menggugat keluarga cendana. Tidak main-main, perusahaan ini meminta pengadilan untuk menghukum mereka dengan membayar ganti rugi sebesar 584 miliar rupiah. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Peribahasa yang cocok bukan? Wajar saja kalau yang biasa berpesta itu meradang dan kemudian marah. Suka tidak suka, reputasi Jokowi memang layak diacungi jempol. Satu demi satu kekayaan negara kembali pada pengelolaan negara. Freeport diambil alih, pengelolaan blok minyak yang biasa dijadikan bancaan elit dan pihak asing kini sudah kembali kepada negara sepenuhnya. Kita tunggu saja dan kita bersabar, perlahan. Tentu ada upaya dari pihak pemerintah, pengertian ini negara, untuk tentu mengetahui dan mengambil tindakan terhadap aset-aset yang memang menjadi milik negara, yang diharapkan dapat memberikan masukan penambahan bagi keuangan negara juga.